menghilang ketika rumahnya itu terbakar. Wes, gimana anak? Hi guys, and welcome back to Story Lala. So stay on my channel. Merry Christmas buat yang merayakannya. Malam Natal itu adalah malam yang spesial bagi umat Kristiani. Bagaimana kalau malam Natalnya menjadi malam yang begitu cool? Very scared, menyeramkan. Oh my god. Anyway, you like video, you can click tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Thank you very much, Bo. Mwah. I tried to give you something more story. Do you see what I see? Nih gue cerita seram di malam Natal. Malam Natal pada tahun 1945 menceritakan kisah yang very mysterious. Wow. Rumah keluarga Souther di Virginia hangus terbakar dan mayatnya pun tidak ditemukan kalaupun anaknya itu mati terbakar di rumah itu. Jadi keluarga Souther family ini memiliki 9 orang anak. 4 dari anaknya itu selamat dari bencana kebakaran rumah, tetapi kelima anaknya itu menghilang ketika rumahnya itu terbakar. Wes, dimana anaknya? 5 anak mereka yang hilang itu diantaranya adalah Maurice, Jenny, Louis, Betty, and Martha. You know what? Kasus ini udah 7 tahun lamanya dan tidak terungkap siapa yang membakar rumah family Souther dan siapa yang menculik anaknya family Souther yang 5 ini. Dan katanya ada maling yang mencoba masuk ke rumahnya. Dan juga katanya ada sebuah bom yang dilempar sengaja di rumah Souther ini. Dan katanya tangga mereka itu hilang. Tiba-tiba mobil mereka tidak bisa menyala. Padahal di kemudian hari mobilnya itu bagus. Kayaknya siapa ya? Udahlah lanjut aja lah kita cerita ya. Check it out. Souther Children adalah kasus kehilangan anak yang paling viral di Virginia Barat. Banyak sekali di malam Natal itu sebelum kejadian kebakaran rumah ya, ada sebuah kejadian aneh sebelum ada kejadian aneh sebelum dilanda musibah kebakaran rumah. Keluarganya Souther ini menerima telepon misterius dari seseorang. Terus juga tangga di rumah mereka itu hilang. Mobil yang sering mereka kendarai ke sana kemari itu tiba-tiba mendadak rusak. Dan keluarganya Souther ini juga mengklaim bahwa kelima anaknya itu masih hidup sampai sekarang, until now gitu ya. Inilah cerita-cerita rentetan kejadian misterius yang dialami oleh Souther's family. Yang pertama, semua berawal dari malam Natal 1945. Kira-kira apa ya cerita mereka di malam Natal ini? Pada malam Natal 1945, keluarga Souther ini tampak normal. Ketika itu si Marian pulang dan dia belanja beberapa mainan lah dibelikannya untuk adiknya sebagai hadiah malam Natal gitu kan. Nah, sedangkan ibunya dan Jenny itu menyuruh Louis untuk mengurus ternakan like this ayam sama sapi untuk memberi makan malam ternakannya. Tiba-tiba di tengah malam itu ternyata telepon berdering. Nah, si Jenny pun terbangun dan mengangkat telepon itu, tetapi tidak ada jawaban. Telepon itu berasal dari seseorang yang sangat misterius. Ketika Jenny turun dan mengangkat telepon itu, Jenny melihat adik-adiknya yang main-mainan dari Marian itu telah hilang, tidak ada di
dekat pohon Natal yang sudah mereka hiasi Merry Christmas gitu. Tetapi Jenny melihat Marian tidur di sofa dan melihat juga nih ke arah jendela bahwa tirai jendela itu terbuka. Dan beberapa jam rumah itu langsung bom, terbakar. Ketika rumah itu terbakar, langsung kayak meledak gitu kan. Anak-anak itu tidak ada lagi di sekitar rumah. Where is children? Nomor 2 adalah misteri hilangnya tangga mereka. Kok bisa? Misteri hilangnya tangga dan mobil yang tidak bisa menyala. George Souders, ayah mereka, menghampiri mobil yang ada di gudang untuk mengambil tangga. Tetapi sayangnya tangga yang ada di mobil itu tidak ada. George Souders pun langsung menaiki mobil dan menyalakan mobil itu, tetapi mobil itu tidak hidup. Padahal di kemudian hari mobil itu sehat-sehat saja, tidak ada ngejam ataupun macet ataupun mogok gitu kan. Tetapi di malam rumahnya terbakar itu, mobil itu pun mati total, tidak bisa hidup. Dan akhirnya George Souders family hanya duduk meratapi melihat rumahnya yang sudah hangus terbakar menjadi puing-puing arang dan debu. Ketika itu mereka sedang menunggu pemadam kebakaran datang ke rumah mereka, tetapi waktunya sangat lama. Yang ketiga, tidak ada satupun operator yang menjawab telepon darurat yang keluarga Souders lakukan. Ya tepatnya 911 lah ya, darurat gitu. Nah, tapi tidak ada satupun operator itu yang menjawab telepon dari Souders family. Kok bisa ya? Salah satu anak dari Souders family ini berlarilah ke tetangga sebelah untuk meminjam telepon. Ketika dia menelpon operator darurat, tidak ada satupun operator darurat yang menjawab telepon dari anaknya si family Souders. Souders family. Dan anaknya si Souders family ini berlarilah ke kedai minuman. Di sana dia berjumpa seseorang yang menjaga stand minuman. Dia pun memohon kepada orang yang menjaga stand minuman untuk pergi ke kota dan memanggil damkar F.G. Morris. Tetapi sayangnya damkar ini tiba di tempat kejadian kebakaran rumah itu sekitar 8 jam. Ya apa boleh buatlah, tinggal nonton aja itu rumah jadi arang dan abu-abu. Yang keempat, lebih misteriusnya lagi, Jenny, salah satu anak dari Souders family, mendengar sebuah suara misterius di malam kebakaran itu. Tadi yang pertama nih kejadian misterius bahwa anak yang kelima itu begadang tiba-tiba hilang saat rumahnya kebakaran. Yang kedua, anak tangganya hilang dan mobilnya tidak berfungsi. Yang ketiga lagi, tidak ada jawaban operator darurat yang mereka panggil. Nah, yang keempat ini si Jenny mendengar sebuah teriakan misterius di saat malam kebakaran itu. Nah, jadi makin lama makin bingung gue dengan ceritanya. Jenny tuh bilang tidak hanya itu aja ya. Nah, pada malam Natal 1945 Jenny itu bangun 2 kali gitu kan. Nah, bangun 2 kali itu dia menceritakan bahwa dia bangun yang kedua kalinya dia mendengar suara misterius itu seperti ada seseorang yang melempar sesuatu ke rumahnya itu. Melempar apa ya? Melempar batu kah? Oh, I know. Cerita yang ketiga ini begini, Bo. Nah, kayak gini nih. Nah, pada malam Natal itu 1945, Jenny itu bangun kan dari tidur. Dia ke bawah karena telepon berdering. Dia angkat, ternyata telepon itu dari orang misterius yang tidak dia ketahui. Ketika dia melihat si Marian itu tidur di sofa dan dia langsung melihat anak-anak yang begadang itu sudah tidak ada lagi gitu kan, mungkin udah tidur. Nah, kembalilah lagi si Jenny ini ke ranjangnya. Tiba-tiba Jenny itu bangun lagi karena ada suara misterius kayak
sesuatu yang dilempar dan mengenai atap rumah mereka gitu kan. Nah, ketika sesuatu yang dilempar itu kayak batu lah, kita bilang batu gitu kan. Nah, kita juga tidak tahu ya apa yang dilempar orang misterius itu ke atap rumahnya si Jenny Saunders family. Ketika batu itu udah tup mendarat ke atap rumahnya si Jenny, Jenny pun melihat dari sela-sela pintu atau ventilasi rumahnya itu keluarlah asap. Sebenarnya yang dilempar itu batu atau granat sih. Jadi ketika sudah hangus terbakar rumahnya itu, ternyata Saunders family itu menemukan sebuah karet berbentuk batu, tetapi bukan karet atau batu, melainkan granat atau bom. Kan benar kan gue bilang itu tuh ada orang sengaja yang buat ngebom si Saunders family. Tapi motifnya apa? Ataukah ada dendam pribadi dengan seseorang? I don't know. Kelima ini lebih abstrak lagi ya, nggak jelas nih cerita. Ternyata katanya ada seorang pencuri di saat malam kebakaran itu. Woi, lu mau mati kepanggang atau bagaimana, atau bosan hidup? Udah tahu rumah terbakar tapi masih nekat aja tuh mencuri. Motifnya apa coba? Nah, nih makin curiga Ataukah ini cerita apa sebuah drama gitu kan? Nah, si keluarga Saunders ini mengatakan bahwa ada seorang pencuri yang masuk ke rumah mereka sebelum kebakaran. Nah, katanya seorang pencuri itu sengaja memutus tali telepon. Tetapi kalau tali telepon itu diputus sama seorang pencuri, kok bisa Jenny mengangkat telepon dari seseorang? Bagaimana tuh? Ceritanya ini lebih nggak jelas lagi lah gitu kan. Ketika api sudah dipadamkan dan rumahnya sudah menjadi puing-puing abu dan arang, tidak ada satupun mayat yang ditemukan di rumah pasca kebakaran itu. Menurut Saunders family, tidak ada ditemukan sebuah mayat dari anak-anaknya, tetapi seseorang menemukan sebuah tulang yang ada di rumah Saunders family ketika apinya sudah dipadamkan. Nah, mereka berpikiran bahwa api yang melahap rumah mereka itu mencapai tingginya itu 600 derajat Celcius. Kalaupun dikremasikan, mayat kalau dikremasikan itu masih ada tuh puing-puing kayak tulang-tulang mereka gitu kan, walaupun mereka udah jadi abu, karena tingginya suhu itu bisa membuat manusia itu menjadi abu, terbakar gitu kan ya. Gitulah kisahnya. Nah, mereka percaya bahwa tulang itu adalah tulang dari anak mereka gitu kan. Nah, coba kita lihat apakah memang benar itu tulang dari anak mereka gitu kan. Lanjut. 7. Informasi yang sangat mencengangkan dari penyelidik. Wah, apa tuh? Karena keluarga Saunders ini tidak puas dengan penyelidikan yang emang abstrak dan gak jelas banget gitu kan. Nah, jadi keluarga Saunders ini menyewalah sebuah detektif. Nah, seseorang dari damkar itu mengatakan bahwa dia menemukan sebuah tulang. Tetapi tensely, detektif sewaan Saunders family ini menggali lagi tulang tersebut untuk diselidiki. Betapa mencengangkannya hasil dari penelitian yang dilakukan detektif. Ternyata tulang itu bukanlah tulang manusia, melainkan tulang sapi. What? Yang kedelapan, ceritanya yang lebih gimana ya? Lebih nggak jelas lah lagi ceritanya, emang bener-bener misterius, nggak terpecahkan dari first story until akhir story gitu kan. Nah, gitulah pokoknya ceritanya. Dari tahun ke tahun, keluarga Saunders ini terus mempercayai bahwa anaknya itu masih hidup. Nah, di tahun berikutnya, si Saunders ini mendapatkan sebuah surat dari salah satu anaknya. Nah, berarti benar dong, anaknya si Saunders ini nggak meninggal.
Di sebuah surat itu terdapat foto salah satu dari anak mereka. Karena dia mendapatkan sebuah surat itu, jadi keluarga Saunders mengklaim bahwa anaknya itu tidak pernah mati. Anaknya masih hidup. Pada tahun 1968 bahwa Jenny ini mengatakan dia menerima sebuah surat. Apa ya isi suratnya? Di dalam sebuah surat itu tertuliskan adalah tanda tangan Lois dan dia mengatakan I love you brother. Dan di sela surat itu juga terlampirkan sebuah foto yang sangat mirip sekali dengan Lois, anak mereka yang hilang ketika kebakaran di malam Natal 1945. Lagi dan lagi mereka pun menyewa seorang detektif untuk mencari di manakah keberadaan si Lois. Tetapi guys, sayangnya detektif sewaan Saunders Family itu pergi ke sebuah pos Kentucky, tetapi detektif itu tidak pernah kembali untuk mengabarkan sebuah berita yang emang benar bahwa Lois itu masih hidup atau tidak. Detektif itu pun lenyap, menghilang, tidak ada kabar. Nah, misterius bukan? Siapa dalam dibalik semua ini gitu kan? Ataukah keluarga Saunders Family yang kebanyakan drama, ataukah emang ada seseorang yang memiliki dendam pribadi yang very gimana gitu ya? Pokoknya cerita itu tidak terpecahkan lah, siapa yang membakar rumah mereka, siapa yang mengebom. Anaknya itu meninggal dalam keadaan kebakaran, masih hidup, dibunuh, atau apa? I don't know. Okay guys, story lovers, thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang.